Baik pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama Muslimah NU yang dipimpin oleh Ibu Dahlia. Mungkin Ibu mau menambah tadi ya, silakan. Semua yang kita sampaikan tadi adalah merupakan strategi, Ustaz. Yang pertama adalah strateginya bagaimana kaum perempuan mengamal ajaran Islam dengan baik, sehingga mereka dapat berperan sebagai ibu yang baik, istri yang baik, anggota masyarakat yang baik. Dan hal ini tentu melalui dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil mal. Kemudian juga meningkatkan kaum perempuan sehingga mereka kompetitif, cerdas, dan memiliki pola hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga yang paling penting, bagaimana kaum perempuan dapat membina, membentuk generasi penerus yang religius, cerdas sebagai generasi Islam yang akan datang, yang kemudian berkhidmat pada program-program kemasyarakatan. Karena itu kami Muslimah NU berupaya. Program yang prioritas adalah yang pertama, bagaimana menggerakkan Majelis Taklim sebagai wadah pembelajaran umat. Salah satu adalah yang kami lakukan adalah memberantas buta huruf membaca Al-Quran. Kemudian juga kajian-kajian tafsir, kemudian juga ceramah-ceramah yang kita lakukan di sekretariat Muslimat NU. Untuk ini memang mohon dukungan dari pengurus sehingga program-program keumatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dicintai oleh umum. Karena khidmat ini pelayanan, artinya bagaimana kita melayani masyarakat sehingga menciptakan masyarakat Islami. Mungkin ini dulu, Ustaz. Iya, baik. Sebelum kita alih kepada yang hadir di sini, kita baca SMS dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Dahlia, GP Ansor latah lidah di Baitullah, bersyair Indonesia di Safa dan Marwah, lupa perintah Allah. Ini saya lihat di TV One. Apakah Muslimah NU di Jakarta tidak mengajarkan anak-anak mereka Ansor sehingga mereka sesat dan menyesatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salah satunya jawab. Saya pengurusnya ya tidak. Ya. Saya jawab aja ya. Membantu ya. Hamba Allah tidak menulis nama di sini. Jadi Muslimat NU di tingkat nasional tidak tahu menahu itu terjadi mendadak ya, karena mereka mungkin cinta tanah air berlebih-lebihan sehingga mereka mengikrarkan Pancasila di sana. Jadi dan ketua Ansor Pusat juga sudah minta maaf kepada pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia untuk tidak mengulangi lagi. Memang itu bukan tempatnya. Jadi kita sesama umat Islam, kalau ada saudara kita yang salah, kita maafkan saja. Ya, demikian jawaban kami. Mudah-mudahan berguna. Janganlah kesalahan Ansor sedikit ini kita gunakan untuk saling ujar kebencian. Kan begitu ya? Sependapat kakak. Baik, kita gilirkan kepada yang lain. Silakan kalau ingin menambah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi yang dibilang oleh Ibu Dahlia sebagai ketua Muslimat, memang banyak hal yang harus dilakukan oleh perempuan hari ini. Paling tidak diawali dari di dalam rumah. Kemudian kalau dibilang kita pelayan, memang kita pelayan umat, pelayan rumah tangga. Maksudnya kita di dalam rumah tangga juga, ketika kita mendidik diri kita pasti akan mendidik siapa yang ada di dalam rumah tangga kita, tapi bukan sebagai kepala rumah tangga.
Nah, ini juga ada beberapa hal di dalam keluarga. Terkadang ada pendidikan, maksudnya walaupun ibunya tidak sekolah tinggi, tapi anak-anaknya kalau kita lihat semua berhasil dan baik-baik. Ada juga yang keluarganya ibunya tidak berpendidikan atau berpendidikan tapi keluarga tidak baik. Jadi hari ini dilema mungkin bagi anak-anak kita dengan adanya gadget atau alat-alat elektronik itu, Ustaz. Iya. Jadi banyak hal yang kita lihat di luar, bahwa di dalam dia baik di rumah, tapi di luar dia kita tidak tahu apa yang dilakukan itu. Nah, kemudian saya mau bertanya begini, Ustaz. Ya. Kalau di dalam rumah ibu bisa mengatur anak-anaknya, kemudian di mana peran bapak ketika anak-anaknya di dalam ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan itu? Begitu, Ustaz. Ya. Ini siapa yang jawab? Iya. Kita bagi-bagi. Iya. Ini Ustaz boleh? Iya. Siapa duluan yang jawab? Jadi kalau saya jawab begini, nanti boleh ditambah ya. Tugas pendidikan itu tugas bersama ya. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat ya. Tiga-tiga itu bertugas. Tapi orang tua harus nomor 1, guru itu nomor 2, tokoh masyarakat baru nomor 3. Jadi baik buruknya pendidikan anak sangat tergantung orang tua. Jadi di Banda Aceh ini ada keluarga yang hebat ya, pernah jadi dominasi nasional ya, Ibu Dahlia dan Bapak Muhammad Ghazali terpilih sebagai orang tua yang sukses ya beberapa tahun yang lalu. Nah, itu harus kita contoh. Di mana letak suksesnya? Kalau anak-anak kita itu di samping berpendidikan, juga anak-anak itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut orang tua yang sukses ya. Tapi banyak ya, bukan hanya Bapak Muhammad Ghazali dengan Ibu Dahlia. Saya kira sangat banyak keluarga kita yang sukses. Alhamdulillah ya. Ketika orang tua menjadi teladan, anak-anak itu akan mengikuti teladan itu. Tapi kalau orang tua kita tidak baik, ada kemungkinan anak-anak juga tidak akan baik. Pepatah Aceh mengatakan banu menaminya ban bandu menanane. Jadi berilah teladan kepada anak-anak, insyaallah anak-anak itu akan mengikuti orang tuanya. Mungkin ada yang ingin menambah, silakan. Terima kasih. Jadi di sini memang kita itu kembali lagi tadi. Kita berupaya majelis taklim wadah pembelajaran. Hanya hari ini majelis taklim itu diminati perempuan, Ustaz. Jarang laki-laki. Maksudnya walaupun ada, tapi tidak setiap kampung itu ada majelis taklim laki-laki. Padahal Rasulullah yang paling banyak malah laki-laki. Karena laki adalah kepala keluarga. Lalu kita kembali dalam persoalan tadi, ini ada ketimpangan sedikit, seolah-olah seperti ayah itu tidak begitu berperan ya. Jadi kalau kita kembali dalam agama kita, sesungguhnya Allah telah memberi tugas antara suami istri. Kalau suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu 'ala ba'dihim ba'dun wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Allah melebihkan mereka pada yang lain daripada perempuan, dan pada mereka itu ada bertanggung jawab memberi nafkah. Artinya laki-laki itu ada tanggung jawab utama memberi nafkah. Sementara perempuan walahunna mislazi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan kewajiban dalam konteks keluarga adalah kewajibannya melakukan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Perempuan yang hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Tentunya pendidikan itu adalah dominan perempuan. Namun tidak dikatakan bahwa hanya perempuan saja yang mendidik, tapi justru kalau amanah dalam Al-Quran, Ibrahim,
Luqmanul Hakim. Itu kan laki-laki, bagaimana beliau mengamanahkan anaknya dan bagaimana beliau mengamanahkan keturunannya untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Artinya kalau kita kembali pada Al-Quran di mana Allah memberikan tugas, tentu laki-laki tidak bisa saja menyerahkan pendidikan kepada istrinya. Memang hari ini Pak Ustadz, hari ini suami-suami laki-laki itu penuh di kedai kopi Ustadz. Mungkin juga kita perlu menyuruhkan, kembalilah ayah ke rumah, ya kan? Di mana keberadaan mereka adalah dibutuhkan oleh istri, betapa istri sangat merindukan ketika malam suaminya bersamanya. Betapa anak merindukan seorang ayah mengikuti, mendampingi dia belajar, ya Ustaz. Tapi hari ini seolah-olah pendidikan itu adalah memang kewajiban perempuan. Jadi kalau memang kondisi hari ini tidak mungkin perempuan bisa menangani semuanya. Perempuan juga menangani dapur, perempuan juga menangani persoalan lain, bersama masyarakat juga banyak perempuan ya. Nah, kemudian perempuan juga tentu ini ada leader. Mengapa Allah lebih tahu kenapa Allah memberi tugas. Laki itu adalah di samping memberi nafkah, tentu kewajiban tanggung jawab utama adalah pada laki. Mungkin ini kita harus kembali pada Al-Quran. Jadi ini kita minta tambahan dari Ibu Sekretaris, Ibu Fauzatul Halim. Ya, silakan Ibu. Di dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan oleh Allah bahwa banyak contoh-contoh tokoh pendidikan di dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dahlia bahwa Luqmanul Hakim itu kita bisa melihat dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya dari mulai mengenal Allah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Begitu lanjutan dari surat-surat itu, pertama sekali di dalam pendidikan keluarga itu ditanamkan dulu akidah kepada putra-putri kita. Nah, Majelis Taklim atau Muslimat NU itu berkhidmat memberdayakan perempuan lewat majelis taklimnya. Tujuannya adalah agar perempuan itu sehat, sejahtera, dan religius. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi ibu lebih lama bergaul dengan anak-anaknya di rumah. Sejak dari dalam kandungan itu sudah dimulai pendidikan. Sampai anak itu dilahirkan dan sampai anak itu besar, itu adalah tanggung jawab ibu dan ayah. Ayah juga berperan sangat penting di dalam pendidikan anak, tidak hanya ibu. Nah, majelis taklim kita membekali ibu agar dia dapat membekali anak-anaknya, putra-putrinya itu supaya anak-anaknya itu punya akidah yang kuat. Karena kalau anak-anak yang punya ditanamkan akidah sejak dini, supaya dia tidak mudah terombang-ambing. Ibarat akidah itu kan ibarat sebuah pohon yang akarnya kuat. Kalau akarnya tidak kuat, itu ada angin, nggak usah angin topan ya, angin sedikit saja berhembus, tentu pohon itu akan tumbang. Nah, ini yang kita bekali ibu-ibu di dalam majelis taklim kita, agar ibu-ibu dapat menjadi pendidik yang baik untuk melahirkan anak-anaknya, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Jadi yang ketiga ini adalah orang tua itu harus kita kalau mati meninggalkan 3 perkara. Yang pertama itu, yang kedua, yang terakhir kita bahas yaitu adanya aset anak yang soleh dan solehah yang selalu dapat mengirimkan doa kepada orang tuanya, sehingga sampai orang tuanya meninggal itu doa terus mengalir.
Jadi inilah yang kita lahirkan, sehingga ibu-ibu kita semuanya di majelis taklim, dan juga kita berusaha untuk memberdayakan semua majelis taklim, terutama Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, agar yang pertama sekali ibu dapat berperan di dalam rumah tangganya, mendidik putra-putrinya menjadi generasi yang gemilang, generasi Qurani, generasi yang soleh dan solehah. Demikian. Iya, luar biasa ya. Ternyata di Muslimat NU itu ada juga mubalighah yang kadang-kadang tidak terjun ke mubalik ya, padahal kemampuannya luar biasa ya. Baik, tadi yang menarik ya. Yang menarik tadi Ibu Dahlia bilang ada kemungkinan Muslimah NU itu akan mengimbau bapak-bapak untuk kembali ke rumah ya. Jadi ya abi irji ilal bait. Wahai bapak, kembalilah ke rumah. Jangan di warung kopi. Warung kopi boleh, tapi jangan lama-lama. Ini kan kadang-kadang jam 1 baru pulang ya. Kecuali kami yang ustaz-ustaz atau ulama yang tidak ke warung kopi. Yang lain selalu ke warung kopi. Kalau profesor muslim enggak ya? Enggak. Tapi kalau Pak Muslim ke warung kopi, mungkin semua orang ke warung kopi, jadi masjid kosong mungkin. Yalah. Ya. Oh gitu. Baik pemirsa JDP yang dimuliakan Allah, masih ada yang ingin SMS silakan, atau ada yang ingin bicara? Ibu ya, mau bicara? Terima kasih. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu pengurus sudah sangat-sangat luar biasa. Inti sedikit yang ingin saya tambahkan adalah bahwa kaum ibu sekarang memang harus cerdas. Cerdas bukan diukur dengan tingginya tingkat pendidikan, tapi cerdas ibu-ibu ini update dengan informasi. Ketika sekarang gadget begitu luar biasa, maka kita juga dituntut harus paham gadget. Jadi minimal yang dasar-dasar sehingga kita bisa kasih informasi kepada anak kita, karena zaman sekarang kita tidak bisa memisahkan diri kita dari teknologi. Silakan anak-anak kita belajar atau dekat dengan teknologi, kita ikut mendampingi. Jadi intinya adalah kita ikut perkembangan juga, kita memberi contoh teladan seperti Ibu Dahlia bilang, ayah-ayah kembalilah dampingi anak-anak, kita juga ibu-ibu, kita bisa menunjukkan kepada anak kita meskipun kita berkarir di luar, suami dan anak-anak kita juga tidak terabaikan. Demikian, terima kasih Ustaz. Iya, baik, alhamdulillah ya. Ya. Siapa lagi mau bicara? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya, Ustaz. Ya. Ada sedikit tadi di dalam pembahasan ini ada materinya tentang kemandirian, bertakwa dan berkualitas. Saya ingin bertanya, untuk mencapai manusia yang bertakwa dan berkualitas dan mandiri, itu dimulainya dari mana? Apakah itu dari lingkungan, keluarga, atau dari kita sendiri, sehingga mencapai yang namanya kemandirian, bertakwa dan berkualitas? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber lah yang jawab. Biar Ibu yang jawab dulu. Terima kasih. Ini beliau udah tahu nih. Cuman ya mungkin untuk umat. Untuk umat ya. Maka disinilah mengapa ya Rasul bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya pendidikan utama adalah memang pendidikan ibu, karena ibulah yang bersama anak. Tapi apa yang ditanamkan ini kan masalahnya. Yang pertama itu tauhid itu harus ada di rumah. Kita melihat perkembangan anak, dia pendidikan agamanya baik,
di rumahnya ketika masih kecil. Kemudian pertama bersama ibunya. Lalu ketika dia keluar, kadang terpengaruh sebentar. Tapi ketika dia ikut pengajian itu kembali. Karena sudah ada pola-pola yang duduk manis di otaknya. Jadi biasanya kalau anak-anak kita diberi pembekalan tauhid yang baik dari kecil, dengan salat tentu dengan praktek amaliyahnya, salatnya mulai 7 tahun sudah mulai, 10 tahun memang tidak pernah tinggal lagi. Begitu juga biasakan akhlakul karimah. Insya Allah anak ini ketika keluar rumah dia punya fondasi. Jadi artinya bertakwa itu memang di rumah, walaupun belum mencapai ketakwaan. Karena tidak mudah mencapai ketakwaan, dia itu kan memiliki muhsinin, ya Pak, memiliki mukhlisin, ya kan, muslimin, menyerahkan diri pada Allah, berbuat kebaikan, ikhlas, itu kan tahap-tahapan. Ketika dia besar, nanti dia bisa berkembang. Tapi tauhid yang pertama kali adalah, makanya dalam Al-Quran tauhid itu sudah mulai sejak mencari jodoh, hartanya, agamanya, cantiknya, keturunannya. Lalu ketika melaksanakan hubungan suami istri juga ada doa. Lalu ketika dalam kandungan, mengapa orang Aceh hebat, Pak? Orang Aceh ada bunaleh, ya Pak, ada bucu. Itu sesungguhnya memberi kenyamanan kepada perempuan yang hamil. Karena sesungguhnya apa yang dirasakan oleh ibu itu dirasakan oleh anak. Saya teringat nenek saya dulu. Nya bertamat Quran bah. Nya tahajud nya. Nya duha baik dua. Saya berpikir pada saat itu kan juga lumayan yang meninggal blooding kan saya tinggal di Lanjampuk sana. Ya. Kan jauh perjalanan, mobil susah. Artinya dengan kondisi hari itu umur kan dengan Allah, ketentuan Allah, tapi meninggal gitu. Saya berpikir kalau meninggal banyak ibadah. Itu asumsi saya. Padahal sungguhnya orang tua kita luar biasa. Mengapa orang Aceh cerdas dulu, punya heroik, semangat. Ternyata mereka mendidik anaknya sejak dari dalam kandungan. Ya, baik. Pemirsa JDV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.